Teteh-teteh, pilih saya kasih beras atau saya kasih duit. Tuh, mata duitan. Ya, bener ya? Kita senang duit atau senang beras? Lebih senang, saya ulang ini. Pilih mana, duit atau beras? Tuh, jujur benar itu. Ya, minyak ya? Minyak mah bisa diganti pakai rebusan. Ya, jadi gimana? Pilih duit atau beras? Coba perhatikan, mazhab Syafi'i pun berubah sekarang. Mazhab Syafi'i kontemporer membolehkan dan mengatakan sah zakat dengan transfer. Kenapa? Karena coba ibu-ibu, para akang di sini, AA sini, teteh-teteh, pilih saya kasih beras atau saya kasih duit. Tuh, mata duitan. Ya, bener ya? Kita senang duit atau senang beras? Boleh nggak zakat dengan alat untuk membeli beras? Dengan saya kasih beras, ibu bisa masak jadi nasi. Dengan saya kasih fulus bisa beli beras, sama begitu. Dulu di zaman Imam Abu Hanifah yang ngomong begini dianggap najis. Abu Hanifah dituduh oleh Imam Hamad bin Zaid karena Hamad bin Zaid dibisikkan oleh orang hasad. Dari dulu ulama itu korban orang hasad. Hamad bin Zaid nggak tahu menau, nggak ketemu aslinya gimana. Hamad bin Zaid di Basrah, Imam Abu Hanifah di Kufah. Ya, kayak Garut sama Jakarta lah kalau dibuat analog, kias. Apa kata Hamad bin Zaid? Abu Hanifah berkias membolehkan zakat fitrah dengan yang senilai, maka ini disebut bid'ah. Kata-katanya najis. Ketika Abu Hanifah wafat, dia katakan Abu Hanifah itu najis, orang najis mati. Dulu begitu Pak, ulama diadu-adu. Dan pola ini dimulai lagi hari ini. Ya, nanti bakal ada saya diadu dengan kiai pulang, kiainya kemudian emosi. Ya. Ketua NU hadir ini. Ketua NU hadir juga, masya Allah. Masya Allah, Pak Kiai Fauzan ya. Ya. Oh, ayahnya para aceng-aceng malam tadi. Ya. Malam tadi kumpulan ceng datang. Marhaban Pak Kiai ya. Mohon izin, ini para Kiai saya agak tinggi duduknya ya. Mohon izinnya belakangan. Coba perhatikan, mazhab Syafi'i pun berubah sekarang. Mazhab Syafi'i kontemporer membolehkan dan mengatakan sah zakat dengan transfer. Kenapa? Karena coba ibu-ibu, para akang di sini, AA sini, teteh-teteh, pilih saya kasih beras atau saya kasih duit. Tuh, mata duitan. Ya, bener ya? Kita senang duit atau senang beras? Lebih senang, saya ulang ini. Pilih mana, duit atau beras? Tuh, jujur benar itu. Ya, minyak ya? Minyak mah bisa diganti pakai rebusan. Ya, jadi gimana? Pilih duit atau beras? Tuh, saya 3 kali nanya dan jawabannya sama. Lebih pokok beras apa duit? Sekarang, kalau nanti akhir zaman lain cerita. Akhir zaman duit udah gak laku. Ini kan masih menjelang itu. Nggak tahu bentar lagi, Pak, lama lagi saya juga nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Kan Bapak Ibu, teman-teman ini juga ikut kajian saya akhir zaman kan? Ya. Gimana? Itu mazhab Syafi'i bukan? Juga mazhab Syafi'i membolehkan. Babnya bab kias. Kias apa? Kias nilai, kias qimah,
kias nilainya mirip dengan mazhab Abu Hanifah. Dulu Abu Hanifah dianggap sesat, sampai-sampai nama beliau tidak ditulis dalam daftar ulama wali-wali Allah oleh Abu Nuaim Al-Asfihani, Hilyatul Aulia, nggak ditulis nama Abu Hanifah, nggak ditulis Pak. Begitu dulu perdebatannya. Maka ke depan ini akan terjadi kembali, kiai diadu dengan kiai, ustadz dengan ustadz, buya dengan buya, ajengan dengan ajengan, akan terjadi kembali. Ini sudah sunnatullah. Kadang guru dengan murid, seperti Imam Bukhari diadu dengan gurunya Zuhli, akan terjadi. Teman dengan teman, dulu Imam Ahmad bin Hanbali diadu dengan temannya Imam Al-Qarabisi, sama-sama murid daripada Imam Syafi'i, diadu, terjadi semua. Nanti akan diadu lagi, ya. Jadi jangan kaget nanti kalau saya dan para kiai ajengan ini diadu dengan sesama mereka. Yang paling santer diadu NU. Nih Pak Kiai, siap-siap aja Pak Kiai. Udah santer bener ya. MUI juga diadu-adu. Nah, diadu-adu semua. MUI diadu sama Kemenak, bener nggak? Padahal mereka baik-baik aja, ya. Orang di Kemenak itu banyak orang MUI, setahu saya. Ini sengaja ada orang yang sedang memanfaatkan situasi. Baik, kembali ke depan. Jadi ma'ruf, sesuatu yang sama-sama diketahui baik. Munkar, sesuatu yang sama-sama diketahui tidak baik. Munkar diingkari, tidak dikenal sisi baiknya. Adapun masalah khilafiyah, perbedaan faham, maka tidak masuk kepada munkar, namanya khilafiyah, selesai. Nah, Piagam Jakarta ini proses perselisihannya panjang, sampai sidang bertahun-tahun, namanya Majelis Konstituante, ya. Itu panjang sekali dan hasilnya nggak ada. Setiap rapat debat dan nggak ada hasilnya. Akhirnya keluarlah dekret Presiden Soekarno. Ini yang saya dulu nggak ngerti. Ternyata dekret Soekarno islinya mengembalikan makna Pancasila sesuai dengan Piagam Jakarta. Kapan saya tahunya Bapak Ibu? Setelah tahun 2011-12, Allah izinkan saya ikut terlibat menerjemah buku-buku cendekiawan Muslim Indonesia ke bahasa Arab, 2 buku. Bahasa Indonesia kita Arabkan. Salah satunya judul bukunya Piagam Jakarta, anak dari seorang ulama. Dia nulis perdebatan Piagam Jakarta. Akhirnya kita menerjemah sekaligus membaca. Ada banyak hal yang saya nggak baca. Maka saya menghimbau kepada kawan-kawan yang masih membenci Soekarno. Mungkin antum sama dengan saya dulu, salah baca sejarah. Soekarno bukanlah orang yang anti Piagam Jakarta. Justru dia mengembalikan dengan dekret presiden bahwa kembali kepada makna yang ada di Piagam Jakarta, yaitu seorang muslim menjalankan syariat Islam.